saya sebagai coach ya Pak. Ya, Saya sebagai coachingnya, Pak Cep Hari sebagai coachingnya, dan Pak Tia sebagai pengamatnya. Sudah siap Pak Cep? siap sesuai rencana ya, Bu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Cep? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Bagaimana keadaan Ibu? Kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Saya juga senang mendengarnya kalau Bapak kabarnya baik. Tapi belakangan ini saya lihat Bapak kan biasanya ceria ya, namun sekarang sepertinya kurang ceria. Apakah ada masalah, Pak? Iya, Ibu. Sebenarnya memang ada sedikit masalah yang sedang saya hadapi. Oh begitu Pak, kalau boleh Bapak bisa berbagi ke saya. Kalau Bapak berkenan dan percaya, saya siap menjadi pendengarnya Pak. Oh, betul, Ibu. Maaf kalau Ibu ada waktu dan berkenan mendengarkan keluh kesah permasalahan yang saya hadapi. Saya berterima kasih, Bu. Iya Pak, sama-sama. Bapak boleh mulai bercerita kepada saya ada masalah apa sebenarnya Pak? Begini, Bu ya, kan selama ini saya itu banyak pekerjaan di sekolah karena kepala sekolah itu segala pekerjaan itu terpaku kepada saya. Misalkan pembuatan SPJ Bos, Arkas, terus administrasi, sehingga dengan murid itu saya waktunya itu kurang. Apalagi sekarang dihadapi dengan tugas CGP yang begitu banyak, sehingga pekerjaan saya pun semakin bertambah gitu, Ibu. Wah, bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Acep itu mendapatkan tugas yang begitu banyak? Mungkin karena kepala sekolah itu beranggapan saya itu mampu mengerjakan segala sesuatu pekerjaan, sehingga pekerjaan itu harus dikerjakan oleh saya. Mungkin seperti itu, Ibu, tanggapan atau pemikiran saya selama ini. Oh begitu ya Pak. Tapi sebelumnya Pak Acep sudah pernah membicarakannya belum ke kepala sekolah tentang permasalahan yang sedang Pak Acep hadapi ini? Sudah, Bu, saya sudah menjelaskan ke kepala sekolah itu. Lalu bagaimana Pak tanggapan kepala sekolah? Tanggapan kepala sekolahnya sama, Ibu. Jadi emang pekerjaan itu harus saya kerjakan karena beliau itu berkata karena yang bisa mengerjakan itu cuma saya gitu, Ibu. Meskipun saya sudah menceritakan situasi saya saat ini bagaimana gitu. Oh begitu. Kalau ke rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan di pekerjaan Bapak, Bapak sudah pernah membicarakannya tentang keluh kesah Bapak ini? Pernah, Ibu, saya pernah membicarakan dengan teman, bahkan dengan yang senior pun permasalahan yang saya hadapi sudah saya kemukakan, tapi belum menemukan permasalahan apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus kerjakan ke depannya seperti itu. Cuman bercerita aja gitu, Ibu. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Pak. Selama ini kira-kira apa saja sih yang sudah Bapak lakukan bersama kepala sekolah dan juga rekan sejawat? Apakah sudah membicarakan solusi-solusinya, Pak? Misalnya diadakan rapat atau seperti apa? Sudah sih, Bu, sudah dikemukakan ketika rapat, ketika ada acara atau kegiatan, saya sudah mengemukakan permasalahan ini, tapi belum ada solusi yang tepat bagaimana respon yang positif dari kepala sekolah ataupun dari guru-guru yang ada di sekolah itu. Begitu ya, Pak. Mudah-mudahan ada solusi ya dari Bapak. Kira-kira sekarang yang ada di pikiran Bapak, rencana-rencana apa sih yang akan Bapak lakukan supaya masalah-masalah yang Bapak hadapi ini dapat terpecahkan? Mungkin rencananya itu mungkin mengatur waktu pekerjaan sehingga
dapat terselesaikan dengan baik dan menentukan waktu yang deadline-nya tepat sehingga dapat diselesaikan. Seperti itu mungkin Ibu rencananya. Iya betul Pak, setuju sekali ya Bapak. Tentang rencana-rencana yang sudah Bapak pikirkan, saya sepakat ya Pak, karena memang komunikasi itu sangat penting ya Pak. Komunikasi itu nomor satu dalam dunia pekerjaan. Lalu kemudian, apakah ada komitmen yang akan Bapak lakukan untuk diri Bapak sendiri dan juga untuk kepala sekolah dan juga rekan sejawat lainnya, supaya masalah Bapak tidak berlarut-larut? Mungkin komitmennya Ibu ya, seperti yang tadi membicarakan dengan kepala sekolah, terus meminta pendapat dari rekan atau guru yang senior, terus mengatur waktu, jadwal, sehingga dalam pelaksanaannya pekerjaan yang saya kerjakan itu dapat terselesaikan dengan maksimal, sehingga permasalahan-permasalahan yang saya hadapi itu sedikit demi sedikit dapat terpecahkan gitu Ibu. Wah, luar biasa sekali ya komitmen yang akan Bapak lakukan ke depannya. Apakah ada deadline waktu untuk komitmen yang akan Bapak lakukan? Mungkin untuk komitmen yang saya akan lakukan dari saat ini kan sekarang itu tahun pelajaran baru Ibu ya. Mungkin diawali dari sekarang sehingga proses pelaksanaan ke depannya tidak begitu menyita waktu sehingga pekerjaan-pekerjaan itu tidak menunda-menunda pekerjaan yang waktunya harus selesai, deadline-nya selesai dikerjakan terlebih dahulu sehingga pas pas eh, kegiatan-kegiatan itu dapat terselesaikan dengan baik mungkin itu. Oh, Tidak begitu Pak ya. tidak menunda-nunda pekerjaan atau tugas-tugas yang harus saya kerjakan mungkin itu Ibu. Iya, betul ya Pak. Luar biasa sekali komitmen Bapak ya. Jadi Bapak akan mengatur waktu mana due date-nya yang terlebih dahulu, maka akan Bapak dahulukan ya Pak. Kemudian komitmen Bapak juga tadi akan meminta bantuan pimpinan ya untuk membagi tugas dengan rekan-rekan yang lainnya. Mudah-mudahan rencana Bapak, komitmen yang sudah Bapak akan lakukan itu dapat terrealisasikan dengan baik ya Pak, sehingga permasalahan Bapak dapat diselesaikan. Iya betul Ibu. Bagaimana Pak perasaannya setelah bercerita dengan saya? Mungkin sedikit sedikit lega Ibu ya, beban permasalahan yang saya hadapi bisa sedikit berkurang dengan bercakap dengan Ibu, berbincang dengan Ibu mengukurkan permasalahan yang saya hadapi, sedikit beban, sedikit lega gitu Ibu. Dan lebih bersemangat lagi dalam mengerjakan tugas ke depannya sehingga tidak menunda-nunda tugas dan menumpuk-numpuk tugas dan akhirnya di akhir itu menjadi terbengkalai gitu Ibu. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Pak, tadi juga Bapak sudah menemukan solusi-solusi dari ide-ide Bapak sendiri ya, luar biasa sekali. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk mendengarkan cerita Bapak. Ya terima kasih Ibu. Ya, Dengan, sama-sama Pak. dengan bercerita dengan Ibu segala beban permasalahan sedikit berkurang sehingga menjadikan motivasi pada saya itu bekerja itu harus lebih baik lagi tanpa menunda-nunda, mengulur-ulur waktu. Gitu, Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan permasalahan Bapak cepat selesai. Terima kasih Bu Amin. Mungkin itu percakapan antara saya yang sebagai coaching dan juga Pak Acep sebagai coachee dan Pak Tias sebagai pengamat. Ini mungkin untuk refleksi dari saya ya Pak. Tadi saya sebagai coachingnya. Nah di sini refleksi pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah coachee itu cukup berpikiran terbuka dan mengungkapkan semua permasalahan yang sedang dihadapinya, sehingga memudahkan saya dalam mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian yang kedua, apa sih yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah pertanyaan yang saya berikan mungkin harus lebih tajam lagi, sehingga bisa mendorong coachee untuk berpikir terbuka dan kritis lagi. Nah, selain itu, dengan pertanyaan yang lebih tajam juga bisa memunculkan ide-ide yang lebih cemerlang dari coachee-nya.
Kemudian yang selanjutnya, apa sih yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ketika saya melakukan coaching, saya mencoba untuk berkonsentrasi penuh ketika mendengarkan cerita permasalahan yang dihadapi oleh coach. Saya juga mencoba memberikan rasa nyaman sehingga beliau itu bisa bercerita secara terbuka. Lalu saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan memberikan pertanyaan pemantik sehingga coach itu bisa bercerita dengan leluasa. Kemudian selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kekurangan yang tadi? Saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang lebih tajam lagi dan juga saya akan memberikan ruang sehingga coach itu bisa lebih terbuka lagi ketika menceritakan permasalahannya. Nah, adapun pertanyaannya, apa sih yang dirasakan oleh coach pada saat di-coaching? Yang dirasakannya, tadi katanya menjadi lega dan mendapatkan gambaran solusi dari permasalahan yang dihadapi juga. Selain itu, coach juga mendapatkan ide-ide cemerlang dari dirinya sendiri setelah bercerita. Mungkin, selanjutnya juga coach juga jadi merasa termotivasi lagi untuk, menyelesaikan permasalahannya. Itu mungkin refleksi dari saya, Pak.